Halo semua, kembali ke channel Metrology. Di video kali ini saya akan share ya gimana caranya kita menginstal Mikrotik CHR di VPS murah dari Orange VPS. Nah, Orange VPS ini salah satu provider VPS dengan data center di Singapura ya. Harganya itu menurut saya udah sangat murah lah untuk kategori VPS yang memiliki data center di Singapura dan jaringan yang stabil. Di sini teman-teman bisa lihat ya harga bulanan VPS yang akan kita install Mikrotik CHR itu $2,46 aja. Dan juga saya ada VPS satu lagi ya yang ini speknya lebih tinggi, itu $30,53 per 3 bulan ya. Berarti sekitar $10 itu untuk satu bulannya $10 ya, jadi $30 ini untuk 3 bulan karena dia kuartal. Nah, nanti teman-teman yang mau berlangganan VPS murah dari Orange VPS bisa klik link ada deskripsi aja ya. Oke, langsung aja kita praktek ya. Di sini kita akan install di sini di VPS Orange VPS yang IP-nya ini yang ini ya, 103.195.189.28. Kita login dulu ya ke sini. Nah, di sini kita udah login, kita cek OS-nya ini OS-nya Alma Linux 9 ya. Nanti teman-teman kalau mau pakai OS yang lain pada saat bikin VPS kan itu biasanya dia ada pilihan ya, pilihan mau OS apa. Nanti OS-nya itu tinggal teman-teman ganti aja ke Mikrotik. Nah, untuk cara install Mikrotik ada di blog ya. Nanti blog metodologi cara install Mikrotik ini ada di deskripsi. Teman-teman ikuti aja yang cara install Mikrotik di CHR di Kontabo ini. Ini sama caranya. Pertama kita cek dulu ya dengan cara fdisk L untuk mengetahui partisi disknya. Paste saja di sini. Nah, di sini partisinya SDA ya. Jadi dia menggunakan SDA 1, SDA 2, SDA 3, 4. Nah, di sini. Nih, SDA. Jadi teman-teman nanti cek dulu di VPS yang teman-teman gunakan itu dia partisinya apa? SDA atau SDB atau VDA atau apa gitu. Nah, kebetulan di sini SDA ya. Nah, selanjutnya karena dia SDA, kita langsung aja copy script ini karena script ini udah pakai SDA ya. Nanti kalau teman-teman itu dia SDB, teman-teman tinggal ganti aja. Misalnya ganti dengan SDB gitu. Nah, ini SDA. Ya. Oke, kita bisa copy. Lalu di VPS-nya, karena di sini pakai widget ya, by default Alma Linux itu dia pada saat diinstal dia tidak membawa widget. Jadi kita perlu install widget dulu. Kita bisa DNF install widget. Nah, bentar. Oke, lalu kita paste ya, paste scriptnya, lalu enter. Nah, di sini dia akan mendownload ya Mikrotik CHR-nya. Lalu setelah selesai di-download, dia di-unzip. Setelah unzip langsung ditimpakan ke partisinya. Nah, ini udah beres ya. Udah selesai. Selanjutnya setelah selesai seperti ini, teman-teman login ke Orange VPS-nya. Teman-teman klik aja nih tombol restart. Oke, restart. Nah, dia restarting ya. Kita tunggu proses restartnya sampai dengan selesai ya. Kita lihat ceknya di sini ya, VNC access. Nah, ini udah restart nih. Cepat banget ya di Orange VPS ya. Jadi keren banget nih Orange VPS. Pada saat kami bikin VPS juga prosesnya cepat ya. Ini juga restart juga kenceng. Kita bisa login ya, defaultnya itu admin. Passwordnya itu nggak ada, kosong. Nah, ini untuk show lisensi ini teman-teman pilih no aja ya. Oke, pertama kita cek dulu interface-nya ya, interface print. Sini ada satu interface ya, interface-nya Ethernet 1 aja. Nih, Ethernet 1. Lalu kita cek IP address print. Untuk ngecek apakah udah ada IP-nya atau belum gitu. Nah, ini nggak ada IP-nya ya. Jadi pada saat kita ganti OS-nya tadi, IP-nya nggak langsung dibikinin. Nah, kita bisa bikin IP-nya. Untuk ngecek IP-nya di sini, teman-teman bisa klik ya, login to cloud panel. Jadi di Orange VPS-nya ada cloud panelnya, itu informasi VPS kita lebih lengkap untuk dilihat di control panel cloud panelnya. Nah, tadi yang ini ya, yang 28. Nah, di sini ada tab networking. Teman-teman klik tab networking, di sini ada IP-nya dan di sini ada IP address information. Teman-teman klik yang show detail ini. Nah, ini akan ditampilkan nih, dia pakai per berapa, netmasknya berapa, gateway-nya berapa.
Nah, ini DNS-nya apa-apa aja yang digunakan itu ada. Teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan yang di sini. Contohnya kita set ya. Kita set misalnya IP address add address. Nah, IP address-nya berapa? IP address-nya ini kan 103.195.8928. 103.195.189.28. Nah, dia pakai per berapa? Teman-teman cek lagi tadi di sini. Ini kan show detail, ini ada per 24. Nah, berarti dia per 24. Teman-teman kasih aja per 24. Ya, enter. Interface-nya teman-teman masuk aja Ethernet 1. Karena dia hanya ada Internet 1 ya, Ether 1. Ntar, teman-teman bisa pastikan lagi IP address print untuk melihat IP-nya. Nah, ini udah dipasang ya IP-nya. Selanjutnya kita masukin lagi IP gateway-nya, IP root add gateway. Nah, gateway-nya ke berapa? Biasanya ke 1 karena dia per 24 ya, berarti 103.195.189.1. Nah, untuk memastikannya teman-teman klik aja show detail ini. Nah, di sini ada gateway. Teman-teman tinggal masukkan IP gateway-nya nih 103.195.189.1. Ya, kita masukin 103.195.189.1 ya. Nah, ini 103.195.189.1. Nah, teman-teman tinggal enter aja. Ya, kita enter. Oke, kita IP root print. Nah, di sini udah ada ya gateway-nya. Teman-teman cek yang di AS nih ya. Nah, ini ada gateway 102.168.91. Nah, dengan kita set IP address dan gateway-nya, harusnya MikroTik kita ini sudah bisa di remote. Kita bisa coba. Ini saya menggunakan Winbox versi 4 ya. Oke, kita kecilin dikit. Nah, kita tinggal masukkan IP-nya. Passwordnya tadi belum ada ya, belum kita bikin, kita klik connect. Nah, kita sudah berhasil nih login ke MikroTik CHR kita yang sudah kita install di VPS murah dari Orange VPS. Nah, setelah teman-teman install MikroTik CHR, pastikan teman-teman itu langsung disable service-service yang nggak dipakai. Jadi misalnya kita hanya pakai Winbox nih, kita hanya pakai Winbox. Yang lain ini kan kita nggak pakai nih, ya seperti Telnet apa semua nggak pakai. SSH kita buka dulu lah gitu ya, buka dulu, nanti teman-teman bisa ganti. Dan juga SSH ini kalau bisa diganti aja portnya. Jadi jangan 22 tapi misalnya 8822 atau 2222 gitu. Jangan pakai port default lah gitu. Karena ini banyak serangan, attack. Nanti kekurangannya itu apa? Kekurangannya di sini di Orange VPS ini kan dibatasi ya bandwidth-nya. Contohnya di yang ini cuma dibatasi 1 tera bandwidth-nya kan, 1 tera nih 1000 giga. Kalau teman-teman itu nanti banyak kena serangan dari luar VPS-nya itu, nanti bandwidth-nya habis gitu. 1 tera itu hanya sebentar udah habis gitu. Jadi teman-teman langsung matikan aja. Nah, kalau teman-teman ngeset DNS ya, ngeset DNS di sini misalnya teman-teman mau pakai DNS-nya DNS Google ya, misalnya 8888 misalnya mau di-set. Nah, ini kalau teman-teman tidak perlu allow remote request ini dimatiin aja gitu. Kalau nggak perlu, kalau perlu baru diaktifin. Allow remote request ini misalnya ada klien connect ke router kita. Nah, misalnya kita mau paksa nih supaya dia pakai DNS dari router gitu. Nah, itu bisa teman-teman ini set allow remote request. Nanti dia akan ngikutin DNS yang ada di router. Kalau teman-teman nggak perlu, matiin aja gitu. Nah, oke. Selanjutnya set juga passwordnya gitu. Passwordnya ketik aja password. Kalau passwordnya nggak ada ya. Nah, ini kita bisa masukin passwordnya. Nah, seperti itu. Jadi setelah teman-teman install, pastikan teman-teman itu matikan service yang nggak digunakan. Yang kedua langsung set passwordnya supaya MikroTik teman-teman itu aman. Kalau juga teman-teman itu tidak perlu di DNS tadi ya, tidak perlu allow remote request, maka matiin aja gitu. Kalau nggak perlu fitur ini. Oke, demikian ya cara mudah
dan cepat cara install Mikrotik CHR di VPS murah dari Orange VPS. Nanti teman-teman yang mau berlangganan VPS dari Orange VPS, teman-teman bisa klik dari link yang ada di deskripsi ya. Nanti langsung akan di kebetulan mereka lagi ada limited server ya. Di sini teman-teman lihat harganya murah-murah ya, $3, 3,49 ya. Ini harganya udah murah, teman-teman bisa install Mikrotik CHR ya, atau apapun di situ bisa teman-teman deploy, mau web server juga bisa, atau aplikasi-aplikasi lain juga teman-teman bisa. Oke, demikian video kita mengenai Orange VPS. Sampai ketemu lagi.